Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita bersyukur kita sudah melewati 7 gereja dalam surat Wahyu, ya, 7 gereja. Dan saudara pasti banyak belajar dari ke-6 gereja yang sudah kita pelajari. Dan kali ini kita akan belajar dari gereja yang terakhir, yaitu gereja yang ke-7 di Laodikia. Nanti minggu depan kita akan belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus. 2 minggu kita belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus. Kemudian setelah itu kita akan kupas surat Filipi. Dan saudara, saya ingin mengajak saudara untuk dapat merenungkan satu misi kita, itu kita akan go. Kita selalu ngomong grow, serve. Kapan kita go-nya? Kapan kita cari jiwa untuk kita bawa kepada Tuhan? Nah, saya mengajak saudara untuk berpikir supaya kita mulai memikirkan satu orang untuk kita injili dan kita bawa kepada Tuhan. Ya, nanti kita akan siapkan khotbah yang mengarah kepada penginjilan nanti di akhir Agustus. Saudara dengan care group atau saudara tidak dengan care group, coba pikirkan nanti siapa yang saya bisa bawa kepada Tuhan. Nanti batang ke gereja, saudara tidak perlu memberikan kesaksian kepada dia. Jadi kalau misalnya ngobrol-ngobrol, ikut ke gereja yuk, ya coba aja. Nggak usah cerita-cerita. Saudara lihat Andreas ketika dia mengajak Petrus, dia ngomong, ya kami sudah ketemu dengan Mesias. Oh, benarkah dari Galilea? Nggak mungkin, kata si Petrus. Coba lihat sini lihat. Ketemu sendiri sama Yesus. Dan dibawalah Petrus kepada Yesus oleh Andreas. Andreas bawa. Andreas tidak ngomong apa-apa. Tapi dia bawa si Petrus kepada Yesus. Dan Petrus percaya. Demikian juga wanita Samaria di sumur itu. Dia tidak cerita siapa itu Yesus. Tadi aku ketemu dengan dia yang akan datang, Mesias. Dia cerita mengenai, jadi beri kesaksian. Lalu setelah itu mereka bilang, nggak mungkin. Ayo kita ketemu, dia masih di sumur, ayo ketemu. Dan mereka datang kepada Yesus dan isi kampung percaya kepada Tuhan. Hanya dari kesaksian seorang wanita Samaria yang notabene adalah orang berdosa. Nah, dia sudah bawa satu kampung, saudara sudah bawa satu kampung belum? Jadi coba kita pikir. Saya mengajak saudara, satu orang bawa satu jiwa, nanti di akhir Agustus, 3 minggu terakhir Agustus, kita akan berkhotbah mengenai siapa itu Yesus, supaya mereka percaya kepada Yesus. Jadi mulai sekarang pikirkan nama itu, pikirkan orang-orang yang mau saudara bawa kepada Tuhan, supaya nanti mereka bisa mendengar sendiri di sini. Melalui mimbar ini, mereka mendengar sendiri tentang Tuhan. Kita doakan supaya Tuhan membuka mata rohani mereka dan mereka melihat Yesus dan percaya kepada Yesus. Itu yang kita mau, ya. Jadi coba wanita Samaria bawa satu kampung, saudara bawa satu kota kepada Tuhan. Itu misi yang luar biasa. Nah, kita kali ini belajar dari Laodikia. Wahyu pasal 3 ayat 14-22 itu. Kita akan belajar dari kota yang luar biasa ini, gereja yang luar biasa, tetapi tidak ada puji-pujian yang dinaikkan Tuhan Yesus kepada mereka. Enggak ada. Tidak ada. Kecaman yang dinaikkan, yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka itu tidak ada hubungannya dengan, kalau kita lihat gereja-gereja sebelumnya. Gereja sebelumnya Tuhan mengecam mereka karena mereka berkolaborasi dengan ajaran-ajaran dan filsafat dunia. Tapi ini mereka dikecam oleh Tuhan Yesus karena tidak melakukan sesuatu yang menurut Yesus harus ini kamu lakukan. Saudara, banyak gereja pada masa gini sudah mengalami degradasi rohani. Yang saya maksud dengan degradasi rohani, orang banyak berbondong-bondong ke gereja. Lihat ya, banyak orang ingin ke gereja. Tapi kalau ditanya apa tujuan pergi ke gereja? Kira-kira kalau saudara ditanya, apa tujuan saudara beribadah?
dan pergi ke gereja mendengar firman Tuhan. Kira-kira apa jawaban saudara? Banyak orang, saya ingin datang ke gereja beribadah kepada Tuhan supaya saya dapat berkat. Benar ya? Supaya saya diberkati oleh Tuhan. Supaya hidup saya benar di hadapan Tuhan. Semua mengarah kepada saya. Coba lihat lagu-lagu rohani yang diciptakan sekarang. Kebanyakan lagu akan mengatakan, Tuhan engkau maha besar, engkau baik sekali. Lalu di ujungnya mengatakan, aku jatuh, engkau angkat. Aku dijadikan kepala, bukan ekor. Itu arahnya kepada pemuliaan diri sendiri. Bukan kepada apa yang Tuhan mau. Gereja mengalami degradasi seperti itu. Sehingga banyak orang-orang yang namanya orang Kristen mengalami kekeringan rohani. Jadi ke gereja sebenarnya, aku ingin dapat berkat Tuhan, berkat jasmani dari Tuhan. Aku ingin mengalami pemulihan dari Tuhan. Lalu ketika itu tidak terjadi, mereka pulang dengan mengatakan tidak ada Tuhan. Lalu gereja menjadi kosong. Karena tujuan mereka datang sudah berbeda sama sekali. Lihat Tuhan datang kepada Lazarus dan Lazarus tidak disembuhkan, tapi Lazarus mati. Semua mengarah kepada supaya Tuhan dimuliakan. Lalu kita berpikir bahwa kalau Tuhan akan dimuliakan, bagaimana caranya? Aku dipulihkan. Kita pikirkan seperti itu. Tapi Tuhan bisa dimuliakan dengan cara kita menderita. Bisa gak seperti itu? Wah ini Pak, masa jadi orang Kristen seperti itu? Nah saya ngomong kemarin tanya tentang bagaimana orang-orang Kristen di Korea bisa rajin berdoa. Salah satu sebab kenapa mereka rajin berdoa, karena mereka mengharapkan berkat dari Tuhan. Rajin berdoa. Karena pikir kalau saya banyak berdoa, saya dapat berkat, saya dapat kekayaan, saya dapat keuntungan berlipat kali ganda. Semua mengarah kepada diri sendiri. Dan ini yang terjadi kepada gereja Laodikia. Berpusat kepada diri sendiri dan tidak melihat Yesus. Aku ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yang ada padaku. Kita berpikir seperti itu kan? Kita ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi yang terbaik itu menurut pandangan kita atau menurut pandangan Tuhan. Kan berbeda. Tuhan ingin yang terbaik, yang Tuhan mau yang itu loh. Lah itu tuh gak bisa Tuhan. Yang terbaik buat Tuhan tuh ini. Jadi kita sengaja kita berpikir, kalau Tuhan mengecam gereja di Laodikia, pasti ada maksud Tuhan di situ. Orang datang ke gereja, nanti kalau misalnya ada tema, mari datang beribadah ke gereja kami dan rasakan mujizat Tuhan. Laku itu gereja. Khotbahnya seperti itu. Benar gak? Mari datang ke gereja dan rasakan pemulihan, kesembuhan dari Tuhan. Datanglah ke gereja dan saudara akan diberkati berlimpah-limpah. Penuh itu gereja. Lalu kalau seandainya, mari datang ke gereja supaya saudara dipukul, ditegur, dinasehati oleh Tuhan. Kira-kira datang gak? Penuh. Gereja mana yang penuh? Gereja yang pengen aku datang, aku pulang, aku diberkati. Tapi kalau kita lihat gereja di Laodikia, coba baca ayat yang ke-19 dari Wahyu pasal 3. Ayat 19 dari Wahyu pasal 3. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur, ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi khotbah, ajaran Tuhan bukan melulu tentang berkat-berkat rohani. Bukan melulu mengenai berkat-berkat jasmani. Tapi ajaran Tuhan juga berkenaan dengan teguran, nasihat, dan hajaran dari Tuhan. Benar? Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Jadi jangan merasa bahwa gereja ini lebih baik karena
pendetanya selalu khotbah mengenai hal-hal yang bersifat berkat, 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 berkat. Kalau dilihat dari kasus Lazarus, dia mati, Tuhan dimuliakan. Lihat dari kasus Ayub, dia menderita, Tuhan dimuliakan. Ekstrimnya saudara. Maukah saudara menderita supaya Tuhan dimuliakan? Paulus dipanggil oleh Tuhan, menderita seumur hidupnya. Tapi Tuhan dimuliakan. Jadi coba kita pikir orientasi hidup kita. Apakah kita datang supaya aku dapat ketenangan, dapat sukacita, dapat berkat, atau supaya Tuhan dimuliakan melalui hidup kita? Berbeda sekali. Coba kita baca Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22 yang menjadi nats kita pagi hari ini. Wahyu pasal 3. Seperti biasa saya mengajak saudara baca silih berganti. Saya akan baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Saudara, lihat ayat-ayat ini ya, saya ingin mengajak saudara mengatakan, lihat ini, Tuhan selalu mengatakan kepada jemaatnya, aku tahu. What happened di gereja? Apa yang terjadi di gereja? Aku tahu. Apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupmu? Aku tahu. Setiap persoalan aku tahu. Benar ya? Aku tahu. Kalau kita berpikir tentang aku tahu, Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan dalam hidup kita, kita merasa nyaman. Lalu kita mengatakan, kalau aku menderita Tuhan tahu dan dia pasti dia akan menyembuhkan kita. Kita lihat dari Roma lah. Roma pasal 8 itu. Allah tahu kelemahan kita dan dia turut ambil bagian dalam kelemahan kita. Itu ayat yang paling enak yang kita dengar. Lalu kalau kita mengatakan aku tahu, Tuhan tahu persoalan hidup kita. Dan kita selalu menerjemahkan itu dengan mengatakan bahwa Tuhan mengerti setiap persoalan kita. Nyaman sekali. Tapi bagaimana kalau bilang, aku tahu. Tuhan bilang, aku tahu pekerjaanmu. Engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Dia tidak bicara mengenai persoalan. Dia bicara mengenai keadaan rohani jemaat. Dia bicara mengenai keadaan rohani kita. Lalu, kalau dia mengatakan aku tahu, waktu saudara datang ke gereja, kan dia lihat, bapak ini, ibu ini, orang ini sedang datang ke gereja. Dan dia menilik hatinya, motifnya apa ya? Kira-kira dia tahu nggak? Kalau dia tahu motif kita,
Dan tidak tersembunyi bagi dia terbuka. Kira-kira apa perasaan kita? Waktu kita menyadari bahwa dia tahu keadaan kita yang sebenarnya, dia tahu apa kesungguhan kita dalam mengikuti dia. Kira-kira sampai sejauh mana? Apa rasanya menjadi orang Kristen yang kayak gitu? Setiap kali kita bertindak, oh Tuhan tahu loh, saya ini sungguh-sungguh gak sama dia atau tidak. Kan malu kita. Nggak ada yang tersembunyi, kita nggak bisa munafik. Kita bisa saja ngomong terlihat kepada orang-orang di gereja kita bahwa kita rajin. Tapi Tuhan lihat, rajinnya itu semu. Bisa kan dia tahu? Kalau dia tahu seperti itu apa rasanya? Malu kita. Jadi jangan berorientasi kepada diri sendiri. Kalau ngomong, aku tahu, lalu kita berpikir, terima kasih Tuhan kau tahu persoalanku. No, bukan cuma itu. Saudara tulus atau tidak mengikuti dia, dia tahu. Dia tahu. Dia tahu saudara menyimpan dosa atau tidak. Dia tahu itu semua. Nah kalau itu terjadi, bagaimana malunya kita sebenarnya seharusnya di hadapan Tuhan. Dia tahu semua itu. Nah ini yang terjadi kepada jemaat di Laodikia. Dia bilang, aku tahu tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Tidak ada yang tersembunyi. Saya pernah tanya kepada seseorang yang pegang sound system seperti di belakang. Tanya kepada dia, wah bagus ya pelayanannya. Bisa sound system. Rajin ya, kayaknya tiap kali ini datang ada ibadah, kamu yang pegang sound system. Iyalah Pak, kalau dibayar saya datang. Kalau nggak dibayar nggak mau, mana mau saya datang. Jadi pelayanan orientasinya kepada diri sendiri. Nah, nggak ada ya di sini ya, nggak ada. Sini tulus semua ya, sini tulus semua. Jadi ketika kita datang Tuhan lihat hati kita, wah ini orang-orang yang tulus, yang murni, yang setia kepada Tuhan. Perhatikan, dia mengatakan di dalam ayat yang ke-15 itu, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, aku tidak dingin dan tidak panas, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saya mengajak melihat peta. Coba lihat peta ini. Ini Laodikia, saudara. Laodikia, kelihatan ya Laodicea ya. Laodikia itu adalah sebuah kota yang sekarang itu banyak reruntuhannya di situ ya. Ada sebuah kota yang tidak punya sumber air. Di atasnya ada Hierapolis. Hierapolis itu adalah sebuah kota yang punya sumber air panas. Saudara kalau pergi ke Turki, saudara pergi ke Hierapolis, di situ ada pemandian air panas. Dan pada zaman itu terkenal sekali. Jadi orang-orang Roma lihat, ada pemandian, mereka banyak berwisata ke Hierapolis dan mandi air panas di situ. Mandi air panas. Jadi orang-orang bangsawan Roma itu mendirikan tempat pemandian air panas di situ. Ramai sekali Hierapolis itu. Nah, di bawahnya ada kota Kolose. Kolose, lihat itu ada pegunungan ya. Kolose itu punya air dingin. Jadi juga mereka punya wisata air dingin. Mereka punya wisata air dingin. Jadi orang mandi ke sana dan mandi air seger. Jadi panas menyembuhkan. Kalau ada penyakit biasa kan gitu. Saya pergi ke Jawa Barat di daerah mana itu ada Ciater ya. Aduh air kayaknya anget deh, saya nyemplung tuh panasnya minta ampun. Tapi katanya ini menyembuhkan, ada belerang lah, jadi saya punya eksim pada waktu itu dan saya senang berendam di situ. Dan memang eksimnya rontok, memang. Dan menyembuhkan panas enak.
Nah saya pergi ke curug, air terjun, dingin, seger sekali. Nah Laodikia tidak punya dua mata air itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Next slide, coba lihat. Next slide. Ini. Mereka membangun pipa air dari Hierapolis, sumber air panas itu, masuk ke Laodikia. Ini di kota Laodikia, jadi kalau saudara pergi ke sana, saudara akan ketemu dengan situs-situs sejarah seperti ini, pipa-pipa itu. Mereka ambil air dari Hierapolis, tarik pipa, pasang pipa, bukan pipa modern kan, dari batu kan, pasang pipa sepanjang 6 mil, kira-kira 9 kilometer untuk mendapatkan sumber air itu. Tapi apa yang terjadi? Itu kan air panas, saudara, air panas itu kan berarti dari panas bumi. Benar ya? Dari panas bumi. Nah mereka pikir ketika air dialirkan sampai Laodikia, airnya tetap panas. Tapi dalam perjalanan air menjadi suam-suam kuku, nggak ada gunanya sama sekali. Itulah, kalau Yesus ngomong kepada jemaat di Laodikia, kamu tidak panas, tidak dingin, nggak ada gunanya. Mereka mengerti, kamu suam-suam kuku, nggak ada gunanya. Saya kalau minum kopi, panas sekali, itu enak. Tapi sedap gitu ya, teh juga gitu ya. Nah, kalau kopi dingin juga enak, kasih es dingin. Teh juga kalau dingin enak. Tapi kalau suam-suam kuku udah nikmatnya sudah tidak enak. Dan mereka tahu kalau Yesus bilang, kamu itu suam-suam kuku. Kamu gak panas, kamu gak dingin. Kalau kamu dingin ada manfaatnya. Kalau kamu panas ada manfaatnya. Kamu suam-suam kuku, jadi air itu mengalir. Tidak dimanfaatkan, gak enak bagi mereka. Suam-suam kuku. Apa ini rasanya ini? Bagi mereka tidak ada manfaatnya. Dan Yesus mengatakan, aku minum. Rasanya gak enak, lalu dimuntahkan. Gak ada. Dan mereka tahu ketika Yesus ngomong soal ini. Mereka tahu. Karena mereka sendiri diilustrasikan kepada Tuhan sebagai gereja yang tidak punya faedah sama sekali. Ketika Yesus datang untuk menikmati kehidupan rohani kita, apa yang dia nikmati? Coba pikir. Coba saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan, nikmatilah hidupku. Kira-kira dia nikmati atau tidak? Enggak dinikmati. Ini yang terjadi kepada Laodikia. Tidak, aku gak bisa nikmati sama sekali apa yang ada padamu. Makanya dilepehkan, dibuang. Bukan dilepeh, muntah. Dimuntahkan. Kita belajar apa dari sini? Banyak orang Kristen hanya untuk berpikir diri sendiri lalu tidak mengalami pertumbuhan rohani. Menjadi stagnan. Air yang mengalir itu tidak berguna, jadi menggenang saja, tidak punya ada arti apa-apa. Stuck di situ. Kita mengalami tidak tumbuh secara rohani. Dan kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan seperti itu. Dan ini terjadi kepada jemaat di Laodikia. Lihat, ini orang-orang ini gereja loh. Ini orang Kristen loh. Karena saya melihat, aku pengen ke gereja ini, aku pengen lihat orang-orangnya dan aku tidak sama sekali menikmati kehidupannya. Ini yang terjadi. Orang datang ke gereja, aktif dalam pelayanan, melayani baik sekali, dia melakukan ini, melakukan itu, melakukan tugas ini, melakukan tugas itu. Dia baik sekali. Enggak ada gregetannya tapi. Dia cuma melakukan tugas karena pelayanan, karena hanya tugas saja. Kalau tidak tugas ya enggak. Kalau bisa, ya aku 3 bulan sekali ya tugasnya. Enggak ada gregetan. Kalau orang gregetan, aduh ini minggu besok siapa yang melayani ini ya? Beda kan? Atau, hore minggu besok aku tidak melayani. Tuhan tuh mau orang yang setia seperti itu.
Apa yang bisa kulakukan buat Tuhan? Bukan cuma datang ke gereja, duduk, pulang. Enggak. Apa yang bisa kulakukan untuk Tuhan? Bukan nunggu kesempatan dalam pelayanan. Ini yang terjadi. Enggak nikmati sama sekali kamu datang. Cuma supaya kamu terlihat seperti orang Kristen. Benar enggak? Karena aku orang Kristen, aku harus ibadah. Aku pergi ke kota manapun aku ibadah. Aku ke sini aku ibadah. Aku ke situ aku ibadah. Sama seperti orang Farisi, bahkan lebih taat mereka dari saudara. Mereka berdoa 5-10 kali dalam sehari. Ada jam-jamnya. Mereka berpuasa dan mereka berada di bait suci siang dan malam. Kalah kita. Tapi Yesus bilang, enggak ada aku nikmati sama sekali hidupmu. Kamu memberikan hidupmu buat pelayanan seperti itu, tapi hatimu tidak melekat kepadaku. Sama sekali enggak ada. Kita mesti belajar, saudara. Jangan sampai kehidupan rohani kita stagnan menjadi orang-orang Kristen. Kita pergi ke gereja, kita melayani, tapi Tuhan mau lebih dari itu. Dia mau lebih dari itu. Dia mau hidupmu diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau saudara tiap pagi baca Alkitab, kenapa baca Alkitab? Apakah sebagai tanda bahwa saudara sayang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan? Atau aku mau baca Alkitab, aku mencari sesuatu. Tuhan mau bicara apa kepadaku hari ini? Aku mau mencari sesuatu supaya Tuhan membentuk aku tiap hari. Kan berbeda. Berbeda. Daripada hanya sekedar menjalankan kekristenan yang rutinitas. Kita contoh lah ya. Orang yang menggebu-gebu itu seperti orang nonton bola. Saudara punya klub bola, pasti ada punya klub. Kalau nggak suka bola, olahraga lah. Nah, kalau saya suka bola dan saya punya klub favorit, nggak seperti dulu. Kalau dulu saya gila-gilaan sama dia. Tapi sekarang saya jarang nonton. Tapi ketika saya lihat klub itu sedang bertanding. Pernah sekali Liga Champion tengah malam jam 1. TV taruh di rumah, di kamar. Saya nonton itu. Istri saya tidur. Anak saya masih kecil, tidur. Begitu klub saya nendang, tuh. Gol dan menang. Saya teriak, anak saya itu lagi tidur, istri saya lagi tidur. Itu tengah malam, saudara. Saking girangnya, saya lompat. Girang, senang sekali. Kalau bisa, saya beli stikernya, saya beli bajunya, dan saya senang. Saya nanti kapan dia main lagi. Dan tergila-gilaan kita. Kita beli merchandise-nya, semua. Kita tergila-gila dengan itu. Kita sayang sekali dengan klub bola itu. Girang sekali. Nah, antusias saudara kepada Tuhan seperti itu enggak? Menanti-nantikan Tuhan itu seperti itu atau tidak? Kita menabung karena selebriti kita yang favorit kita akan nyanyi di Jakarta. Tiketnya mahal. Tabung kita. Kita rela demi itu. Tapi demi Tuhan, bagaimana? Ayolah kita berpikir dengan jernih, motivasi kita lurusin, kita benahi. Sehingga motivasi pelayan kita menggebu-gebu. Kita tidak tunggu-tunggu lagi. Maunya kita sebagai orang Kristen, apa yang bisa saya lakukan supaya Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, dalam hidup saya. Tanyakan itu tiap-tiap hari dalam doa saudara. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap malam. Lalu malam lapor kepada Yesus. Tuhan, aku sudah melakukan ini, tapi kurang Tuhan. Aku ingin lebih lagi dan ingin lebih lagi. Supaya ketika Tuhan mencicipi kayak minum gitu, dia cicip. Aduh enak, tidak menunggu untuk mencicipi lagi. Bayangkan ketika dia mencicipi hidup kita lalu dia sedih.
Sedih. Dia muntah nggak? Ketika dia melihat hidup kita. Banyak orang ya. Ini nanti kamu saudara di care group saudara diskusikan. Kalau orang diberi kesempatan, sekarang kamu mimpin sebuah grup di perusahaan, sebuah departemen, dan bulan depan saya ingin kamu memimpin perusahaan ini langsung. Jadi bukan cuma departemen. Saudara memimpin perusahaan ini, semua operasional perusahaan saudara ambil alih. Bulan depan. Bos saudara, owner saudara ngomong seperti itu. Kira-kira apa jawaban saudara? Jangan Pak. Enggak kan? Atau saudara jadi karyawan biasa. Besok kamu jadi supervisor ya. Kalau saya udah lihat pekerjaan kamu jadi supervisor. Ada yang mengatakan jangan? Ada? Saya tahu kalau saya naik supervisor, jabatan saya, karir saya akan makin tinggi, gaji saya juga akan makin banyak. Hari ini kamu anggota care group ya. Nanti saya prediksikan semester depan kamu jadi gembala care group. Mana eagerness-nya, mana keinginannya untuk lebih menggebu-gebu lagi buat Tuhan. Kan polanya Tuhan sudah tahu. Kalau kamu setia dalam perkara kecil, kamu akan diberi tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Kalau saat ini, saudara belum tergabung dengan care group, saudara akan diberi tugas oleh Tuhan dengan tanggung jawab lebih besar, masuk ke dalam care group. Menjadi anggota. Nanti setelah saudara sudah siap, saya punya menti sendiri. Saya akan jadi mentor dan saya punya orang-orang yang saya mentor. Mestinya kan seperti itu. Tapi banyak orang berbeda. Buat dunia, buat perusahaan, mereka rela untuk melakukan apapun. Tapi buat Tuhan, tidak punya keinginan. Tidak punya keinginan. Itulah sebabnya Tuhan tidak suka dengan gereja ini. Tidak suka dengan gereja ini. Coba pikirkan saudara, hidup kita Tuhan bisa nikmati atau tidak. Coba lihat next slide. Lagi sebelumnya ada gambar Kolose dan gambar Hierapolis. Terus. Nah, ini kan coba lihat. Kalau saudara pergi ke dua kota ini, Hierapolis dan Kolose, saudara akan ketemu dengan ini. Dingin dan panas. Yang biru itu panas. Lihat Alkitab benar ya. Ini bukan mitos. Ini bukan mitos. Setiap kota yang dicatat dalam Alkitab itu ada. Itu ada. Dan bukan sesuatu mitos, bukan. Benar adanya. Jadi kalau Tuhan tegur kita, berarti yang menegur itu yang benar-benar Tuhan dan ingin supaya kita diperbaiki dalam hidup kita. Oke, kita lihat Wahyu 3 ayat yang ke-17. Di situ disebutkan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Mereka bilang mereka kaya, padahal Tuhan memandang mereka sebagai orang yang melarat, miskin, buta, dan telanjang. Dia tidak tahu keadaan rohaninya yang sebenarnya. Karena mereka mengatakan aku baik-baik saja. Ini sekali lagi, karena banyak orang Kristen memandang dirinya dengan kacamata dia, bukan dari kacamata Tuhan. Benar gak? I'm fine sebagai orang Kristen. Aku baik-baik saja. Menurut kamu, menurut Tuhan bagaimana? Kita mesti tanya. Tuhan,
menurut engkau, aku ini bagaimana? Menurut engkau, aku sudah baik belum? Mestinya tanya, bukan tanya kepada diri sendiri. Tanya Tuhan, gimana Tuhan air yang Tuhan minum itu enak atau tidak? Apa yang harus kulakukan supaya minuman yang kusajikan kepada Tuhan ini enak dan tidak dimuntahkan? Orang-orang ini menganggap mereka sudah baik. Gereja itu menganggap mereka sudah baik. Aku gak perlu siapa-siapa, lihat. Engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Padahal mereka kurang secara rohani, mereka miskin secara rohani. Tahun 17 minggu lalu kita lihat, tahun 17 Masehi, ada gempa besar yang terjadi. Kita lihat gereja di Philadelphia memohon bantuan kepada Roma untuk dapat direnovasi, membangun kembali kota Philadelphia. Masih ingat itu? Dan bantuan itu tidak datang, lambat datang. Bukan tidak datang, lambat sekali untuk datang kepada Philadelphia. Dan kali ini, gempa yang sama menghancurkan kota itu. Pergamus hancur, Hierapolis hancur, Laodikia hancur, Kolose juga hancur. Dan ketika Roma melihat gempa yang begitu besar, menawarkan bantuan kepada Laodikia supaya kota itu bisa dibangun kembali. Oh iya, thanks, but no. Kami kaya kok. Dari semua kota yang kita lihat, kota ini adalah kota yang paling kaya dan gereja yang paling kaya. Banyak bankir di situ, perputaran uang banyak di situ, jalur perdagangan dari Cina ke situ. Dan luar biasa. Memang mereka kaya. Kaya sekali. Mereka tidak butuh bantuan Roma. Dan itu yang digambarkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan, aku ingin membenahi hidupmu. No. Aku bisa kok. Aku bisa. Tidak perlu Tuhan. Aku bisa. Nah, ini yang membuat kita mencoba. Saya ingin memperbaiki hidup rohani saya. Apa yang kita lakukan? Kita coba lakukan ini, coba lakukan itu, coba lakukan ini, coba lakukan. Saya ingin supaya hubungan saya dengan Tuhan baik. Baik, apa yang saya lakukan? Saya baca Alkitab, saya memimpin pujian, saya menyanyi, saya melayani Tuhan, saya melakukan supaya saya dekat kepada Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita datang dulu kepada Dia, membenahi apa yang ada pada kita. Dan ketika kita menangis, Tuhan, buka mataku, supaya aku bisa melihat betapa joroknya hidupku, betapa berdosanya aku. Dan Tuhan bisa buka itu, lalu kita sadar, oh iya, ini yang terjadi padaku. Kalau Tuhan tidak campur tangan seperti itu, tidak mungkin akan terjadi. Dulu saya belum paham mengenai karunia buah-buah roh. Lalu saya mengatakan bahwa saya ingin punya buah-buah roh itu. Manifestasi buah roh itu. Saya tidak mengatakan 9 buah roh. Buah roh itu cuma 1, tapi yang terlihat itu ada 9. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya ingin punya semuanya itu. Lalu apa yang saya lakukan? Saya belajar mengasihi orang lain. Saya belajar untuk bersukacita dalam setiap keadaan. Saya belajar. Saya pingin semua itu terjadi. Enggak berhasil. Karena yang berbuah itu roh dalam diri saya. Bukan saya yang berbuah. Apa yang harus kita lakukan? Kita membiarkan roh intervensi dalam hidup kita sehingga buah itu nampak. Nggak bisa kita ngomong, saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen ini, saya pengen itu. Saya pengen hubungan saya diperbaiki oleh Tuhan, memperbaiki, lalu kita berusaha untuk. Itu semua adalah manifestasi dari karya Tuhan. Lalu kalau saudara tidak datang sepenuhnya kepada Tuhan, duduk, bersujud kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan hati yang hancur Dia sangat kasihi. Karena kita bisa melihat betapa joroknya kita, betapa berdosanya kita. Hancur dulu di hadapan Tuhan. Baru semua yang saudara inginkan, hubungan saudara dengan Tuhan, hubungan saudara dengan keluarga bisa diperbaiki.
biar dia intervensi terlebih dahulu. Orang-orang ini orang-orang kaya. Tetapi Tuhan mengecam mereka. Saudara belajar apa dari sini? Banyak gereja mengajarkan kekayaan adalah bukti berkat dari Tuhan. Benar kan? Teologi kemakmuran. Mana? Kamu makan apa hari ini? Mie instan. Cuma mie instan. Kamu berdoa kepada Tuhan, kamu setia kepada Tuhan, dia kasih steak. Nggak bisa kayak gitu. Lihat, dia kaya. Jangan mengukur berkat Tuhan dari materi yang kita terima, nggak bisa. Jangan mengukur berkat Tuhan itu dari jasmani kita. Orang banyak menderita sakit, penyakit dan tidak sembuh-sembuh, tapi secara rohani dia begitu kaya di hadapan Tuhan. Secara rohani dia begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Datang untuk terima berkat. Ya oke lah. Kalau kita ngomong bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dan memberikan berkat kepada kita, itu oke. Tapi kalau motivasi saudara sudah keliru, dia akan melakukan segala sesuatu supaya motivasi itu lurus, termasuk membuat kita miskin secara jasmani. Supaya kita dibenahi. Ayub belajar dari situ. Dibuat miskin dan melarat. Dan belajar dari situ. Belajar dari situ. Laodikia, gereja kaya. Berbeda dengan Philadelphia, gereja miskin. Tapi saudara lihat Philadelphia dikecam Tuhan. Mereka luar biasa. Kata Tuhan, kalau kamu mau kemana, aku akan buka pintu bagi engkau. Gak ada yang bisa melawan kamu. Orang-orang Yahudi yang menginjak-injak kamu, akan kubuat dia tunduk di hadapanmu. Mereka miskin secara jasmani, tapi mereka kaya secara rohani. Tuhanlah yang buat mereka itu menjadi pemimpin atas ke orang-orang Yahudi zaman mereka. Jadi kekayaan tidak menjadi ukuran berkat kita. Kita harus mengatakan kepada Tuhan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia. Sadarlah itu. Tuhan mengatakan kalau di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, waktu Tuhan melihat gereja yang seperti ini, Tuhan ingin perbaiki. Tuhan ingin perbaiki. Tuhan mau diperbaiki. Bahkan barang siapa ku kasihi, dia ku tegur. Orang-orang Farisi juga berkali-kali diajak oleh Tuhan, tetapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Terus, Yohanes pasal 9, ketika ada seorang buta, dicelikkan matanya oleh Tuhan. Dia buta sejak lahir, lalu dicelikkan matanya oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan demikian dalam Yohanes pasal 3 ayat 39. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh orang Farisi dan yang berada di situ. Dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Kamu itu tidak bisa melihat apa-apa, maksud Tuhan. Tak, kalau bukan aku yang mencelikkan matamu, kamu gak bisa melihat apa-apa. Kamu tidak bisa melihat dosamu, kebobrokanmu, kalau bukan aku yang mencelikkan matamu. Itu maksud Tuhan. Itulah sebabnya dalam Wahyu 3 ayat 20, dia mengatakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Let me in. Mari saya masuk ke dalam kehidupanmu. Membenahi segala sesuatu yang ada di dalam dirimu.
Karena kamu tidak bisa melakukan apapun dengan kekuatanmu sendiri. Let me in. Let me come into your life. Let me come into your heart. Wahyu 3:20 kan seringkali diambil oleh orang mengatakan, kalau ada orang yang tidak percaya kepada Yesus. Yesus berdiri di muka pintunya dan mengetok dan membiarkan Yesus masuk ke dalam hatinya. Lihat, ini surat dikirim ke gereja, bukan kepada orang yang tidak percaya. Berarti ada orang-orang yang di dalam gereja yang merasa dirinya hebat, tapi tidak membiarkan Tuhan intervensi di dalam hidupnya. Let me come into your life. Mari saya masuk. Dia mengatakan, aku akan masuk mendapati dia dan makan bersama-sama dengan dia. Lihat, Yesus berdiri di muka pintu. Dan kita merasa kita menikmati hidangan yang besar. Dan merasa Yesus ada di situ. Padahal Yesus berada di luar. Mengetok pintu. Dan kita tidak mendengar ketokan itu. Menyedihkan sekali. Kita merasa Yesus ada dalam hidup kita. Tapi sebenarnya tidak. Biarkan dia yang melihat. Membuka mata kita. Supaya kita tahu bahwa apakah Yesus ini benar-benar ada di dalam hidupku atau tidak. Dia ingin supaya kita makan bersama-sama dengan dia. Membuka mata rohani kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada dia atau tidak. Saran saya, startnya dari mana? Diamlah. Dengar suaranya. Izinkan dia masuk dalam hidupmu. Membereskan segala macam persoalanmu. Apapun itu. Ya, keuangan. Oke, dia bisa bereskan. Keluarga. Oh ya, oke. Dia bereskan, dia baik kok. Penyakit. Oke. Apa yang mustahil bagi dia? Dia bisa bereskan. Tapi biarkan dia dulu intervensi dalam hidupmu. Kamu gak bisa berbuat apa-apa tanpa dia. Saya mengajak saudara berpikir, apakah saya sungguh-sungguh orang Kristen yang tulus kepada Tuhan? Mengasihi Tuhan. Dari mana saya mulai hubungan saya dengan Tuhan? Saya berusaha dulu atau saya bina relasi dengan Tuhan. Dia ingin mempunyai deep relationship bersama dengan kita. Dan ini mengetok-ngetok. Kuping kita seolah-olah kita tutup dengan hingar-bingar pesta kita sendiri. Tidak terdengar ketokan pintu itu. Biarkan dia masuk dalam hidupmu. Membereskan segala sesuatu. Baik itu masalah-masalah duniamu ataupun masalah-masalah rohanimu. Mari kita berdoa.